Suka ya. Dari pas itu saya sering marah-marah sama suami saya ini. Walaupun kata suami enggak katanya. Dia nggak pernah marah. Kalau saya marah dia mah nggak marah, diam gitu. Terus pas udah 1 tahun dari situ, kan saya menikah sama dia udah yang kedua kali. Yang pertama saya punya anak 1, tapi tinggal sama keluarga bapaknya. Terus anak saya nelpon, katanya mau ke saya gitu. Soalnya di sana dia ngapain apa? Emang ada jin? Tahu. Enggak tahu. Kayaknya tadi cuma ngobrol aja kita ya. Terus gimana nih Pak Ustadz? Ya udah. Udah selesai. Udah selesai. Udah sehat, udah. Udah. Coba berdiri, bisa nggak berdiri? Coba bantu sama suaminya. Yuk berdiri yuk. Coba berdiri. Mbak Lani jadi apa ya? Loh kok aku duduk di sini sih gitu. Nggak apa-apa. Masih lemas? Masih lemas. Nah berarti kalau masih lemas itu diapain tadi kira-kira? Tanya sama suaminya diapain ya? Gitu. Diapain tadi? Diapain tadi? Diobatin. Apa coba? Mic-nya mas, mic-nya. Mic untuk suami. Oh iya ya. benar. Lupa. Coba ditanyain diapain? Tanya sama suaminya. Diapain tadi? Diobatin. Diobatin emang dokter. Dibacain. Didoain. Dibacain emang dukun saya. Didoain. Yang bilang dukun itu hanya orang-orang di medsos saja. Didoain. Udah sadar sekarang? Udah sih kayaknya. Lihat Ustadz Danu berani? Berani. Coba Ustadz mendekat Ustadz, maaf. Kan tadi mundur-mundur. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kan? Namanya siapa? Leni. Namanya siapa? Leni. Oh, Leni udah jelas. Ya udah. Istirahat aja Ustadz ya, tampak lama sekali. Iya. Udah seneng ketemu sama saya ya? Udah. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Enakan ngeplong badannya? Iya. Sini ngeplong, ini enakan ringan? Iya. Alhamdulillah. Berdirinya sudah bisa? Atau pengen nyender sama suami aja? Nanti ayahnya mohon ayahnya jangan sering bacain ya mas. Bilang sama ayahnya nggak apa-apa. Nanti kalau memang ayahnya, oh ini kan anak saya boleh, nggak usah, udah cukup. Nanti kalau dimasukin lagi ada yang masuk nanti. Insya Allah mudah-mudahan ini mulai membaik ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hati-hati mas. Ustadz, saya di mana? Udah. Ustadz, jadi tadi yang saya ajak ngobrol siapa? Iya Jin. Makanya ibu. Makanya kata si ibu. Iya. Udah kita lanjut aja Ustadz ya. Iya. Jadi tadi saya ngobrol sama siapa? Sama jin. Memang ada salah satu jin, ini memang beda ya. Jadi memang ada jin yang baik ya. Baik belum tentu benar ya. Baik yang dia mau maju ke sini ngomong. Jadi dia sebagai translator lah istilahnya. Jadi dia ngomongin ke sini padahal Mbak Leni dari tadi udah nggak sadar sebenarnya. Itu yang tadi gemeter-gemeter gitu? Ya itu jin yang nakal-nakalnya. Nah, jin yang di sini itu yang di mulutnya itu tadi yang dia dalam sekian menit itu dia harus nyampein sesuatu kepada saya. Oke. Jadi ada jin yang baik yang menurut saya itu dituntun oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan agar Mbak Leni ini dibantu untuk dikeluarkan hanya gitu. Tadi Ustadz minta Mbak Leni jawab dengan senyuman ya, kenapa suruh senyum? Ya biasanya kalau jin kan susah senyum. Emang susah senyum kan tadi? Iya, sudah hafal saya. Untung saya mah senyum terus Ustaz. Udah silakan masuk ke depan. Oke, ibu senyum. Ih, bagus. Silakan. Yang ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Apipah dari Sukabumi. Apipah atau Afifah? Afifah. Afifah. Apipah. Afifah, iya. Iya. Dari Sukabumi. Iya. Iya. Kenapa Mbak Afifah? Saya punya keluhan, ini asam lambung. Dekat asam lambung. Iya, sakitnya dari sini menusuk sampai ke ulu hati, terus bokong sakit sebelah sampai kepala sih semua. Punggung atau bokong? Ini dari bokong. Dari bokong sebelah terus ke Iya. atas sampai ke kepala. Sakit. Sakit. Begitu. Terus selama udah 2 tahun 6 bulan. Ini semuanya Iya, dirasakan. rasakan. Apa dulu? Sakit lambung dulu. Ya awalnya punya penyakit mah kayak gitu. Iya, Terus ini ulu hati. Iya. Belum menjalar jadinya ke belakang sampai ke kepala. Iya. Sudah 2 tahun 6 bulan Iya. ini. Iya. Ya. Terus saya berobat ke rumah sakit. Awalnya kan saya pas sebelumnya gitu ya. Kenapa? Kenapa Mbak? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak Afifah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya belum selesai, jangan keluar dulu. Kita baru. Hati-hati. Mbak Fifa, istighfar. Ada suaminya atau siapanya? Suaminya sini. Sini Mas. Kenapa ini Mbak Fifa? Biasa begini, Pak. Biasa. Nah, kalau lagi lihat acara ini, belum begini. Apa? Kalau lagi lihat acara Lagi ini, nonton siraman kolbu di rumah gini juga? iya. Oh. Harimau nih ceritanya. Tadi baru ceritanya sakit di punggung sampai kepala sama ulu hati. Iya. Sebelumnya begini Mas. Sebelumnya udah lama sih, udah. Udah begini juga. Teriak-teriak seperti ini. Biasanya normalnya kembali diapain? Biasa. Tapi sadar dia katanya. Itu dari istighfar. Mbak Fifa, istighfar. Udah duduk aja nggak apa-apa. Jadi reaksi seperti itu tuh hilang sendiri. Ini sudah. Udah tenang. Hah? Di dalam Sudah. itu. Bisa ngobrol lagi Mbak Fifa? Iya. Bisa itu Mas. Diajak ngobrol aja. Ah nggak mau, ntar kayak tadi. Enggak, bisa. 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 Assalamualaikum Mbak Fifa. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa jerit-jerit? Gak tahu saya langsung pusing ini sih, Pak. Sakit? Kayak, iya. Kepala Mau ingat apapun dari dulu kayak gitu, suka kayak lupa gitu. Tahun berapa? Mulai umur berapa yang pusing di kepala kiri itu? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang 2 tahun lalu. 6 bulan. Kurang lebih. Heeh. Awalnya pas itu ibu saya kan orangnya pemarah gitu sama suaminya. sama suaminya itu berarti Bapak tiri saya. bapak tirinya, iya. Iya. Dia marahnya meluap-luap kayak gitu. Hmm. Terus kayak kerasukan kayak gitu. Siapa tuh? Ibu saya kalau marah sama suaminya kayak Sampai gitu. teriak-teriak. Iya, histeris kayak gitu. Kerasukannya kayak apa? Sengaja. Ngomongnya jadi nggak karuan kayak gitu, kayak bukan ibu saya gitu. Oh, Pas itu kan saya bilangin kayak kata saya, mama jangan begitu kata saya gitu ya. Itu dosa kata saya gitu. Dia malah marah sama saya gitu. Tapi terus saya juga marah gitu. Terus marah gitu sama itu yang kayaknya di tubuh ibu saya itu bukan ibu saya gitu. Saya marahin ibu saya kayak gitu. Terus malah akhirnya saya yang
apa yang kena gitu. Ibu saya mending nggak pernah marah-marah begitu ya kayak apa ke suaminya, terus malah balik ke saya. Marahin Iya. suaminya. Pantesan tadi pas bawa Viva gitu suaminya pura-pura nggak kenal di belakang. Bercanda. Emang sering dimarahin, Mas? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Orang mah baik dia mah. Baik, iya. Jadi, Cuman sayanya yang sering emosi cepet tersinggung kayak gitu. oh gitu. Suka ya. Dari pas itu saya sering marah-marah sama suami saya ini. Walaupun kata suami enggak Iya. katanya. Dia nggak pernah marah. Kalau saya marah dia mah nggak marah, diam gitu. Terus pas udah 1 tahun dari situ, kan saya menikah sama dia udah yang kedua kali. Yang pertama saya punya anak 1, tapi tinggal sama keluarga bapaknya. Terus anak saya nelpon, katanya mau ke saya gitu. Soalnya di sana dia dipilih kasih sama ibu tirinya. Terus saya sakit hati banget gitu. Terus saya pas sholat asar nangisnya sampai gimana gitu, sakit hati banget. Terus kayaknya jantung saya tuh kayak mau copot gitu. Pernah Kayak gitu. copot emang Belum pernah jantungnya? copot tapi kayak mau Iya, copot ya. kayaknya gitu. Kayaknya. Dari Saking situ sakit hatinya. saking hatinya. Terus saya juga barengan itu saya sakit hati sama seseorang gitu, sampai saya tuh sakit hati banget dari situ. Seseorang itu siapa? Ada gitu orang yang ya dekat sama saya gitu. Apa? Maksudnya yang kenal sama saya, keluarga lah gitu. Oh, keluarga. Iya, saya tuh sakit hati karena dia menghina saya gitu. Oh, Terus saya tuh gitu. sakit hati banget. Terus saya berdoa gitu ya sama Allah supaya dia dikasih pelajaran gitu. Doanya itu. Maksudnya doanya gimana ya? Pelajaran Ya, apa? sudah. Matematika atau apa itu pelajarannya? Aduh, lucu-lucu. Terus. Terus? Ya, jadilah. Mbak Viva, Doanya diganti, jangan dikasih pelajaran. Mbak Mbak Viva, siapa namanya? Mbak siapa namanya? Afifah. Oh, Mbak Afifah ya. Ya, istighfar Mbak Afifah di dalam sana. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dah. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kayak kesakitan gitu, Sat. Nah, istighfar. Dah, santai. Lawan. Santai. Pokoknya kalau difitnah jangan dibalas dengan doa seperti itu. Udah ya. Malah kasih pesangon suruh pergi. Jangan jengkel lagi ya sama itu ya. Mau belajar Mbak Afifah? Nah, gitu dong. Biarkan nanti Allah yang Mengatur sih. ya membalas apa baik buruknya beliau istilahnya Ya, ya. mengatur semuanya. Mengatur ya, benar, mengatur. Yang benar kata-katanya mengatur. Biarlah nanti Allah yang mengatur. Enggak apa-apa. Difitnah itu malah itu bisa menjadi pahala buat kita kok. Enggak usah takut, pahalanya di akhirat itu sudah menunggu. Nah, orang yang fitnah nanti insya Allah pasti dia akan masuk neraka. Pasti kalau itu. Oke. Ini tampaknya sakit hati karena anaknya diperlakukan gak adil oleh Beda seseorang. kayaknya. Ah, Terus- itu salah satunya. Terus juga dengan seseorang. iya, dengan seseorang juga. Jadi penuh hatinya. Kemudian yang di kepala itu kayaknya punyanya ilmunya sama. Kayaknya ada ini deh. Ada kerajaan jin yang nyerang itu yang di sini. Iya, yang tadi bikin pusing sakit. Iya, kepala. yang itu awal itu tadi. Masih pusing kepalanya, Mbak? Masih ya? Bisa ngobrol lagi. Bisa. Oke, Bisa ya? iya. Nah, lanjut. Terus Iya karena saya sakit lambung. Aku tuh di kiri saya itu waktu pas jantung kayak copot gitu, perasaan saya mungkin itu kena serangan jantung. Terus saya periksa ke spesialis jantung di Terus? EKG kayak gitu. iya, Nggak apa-apa. terus apa? Normal. Mm-mm.
terus berobat terus gitu ke dokter, terus nggak ada itunya, nggak ada hasilnya. Saya ya lari ke Orang pintar, Akhirnya. orang Akhirnya. pintar, orang pintar, orang pintar. Itu Indonesia banget loh, bener loh itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya kan kita memperkenalkan di TV itu orang pintar. Tapi nggak apa-apa, memang solusinya kan Mas itu susah. Karena kalau saya lihat memang jantungnya nggak bermasalah, makanya saya bisa lihat nggak ada masalah. Karena yang di jantungnya seperti copot itu ilmunya sebelum Mbak Afifah. Jadi orang tua itu nurunin ilmunya di jantungnya Mbak Afifah. Kemudian ada ilmu lagi yang lainnya itu yang di lambung. Jadi kalau itu dianalisa dokter, insya Allah asam lambung biasanya. Iya, terus saya kan katanya lambung, terus saya diperiksa di endoskopik itu. Iya hasilnya iya ada katanya peradangan, terus ada bakterinya juga. Berobat tapi minum obat nggak sembuh-sembuh, sampai sekarang juga masih berobat gitu, minum obatnya masih diminum sampai sekarang gitu. Jadi obatnya jalan, Iya, tapi Asam lambungnya hasilnya, masih iya, aja ya. masih dukunnya aja juga gitu. jalan. Enggak, cuman Dukun dua, udah berapa kali? dua ya. Orang pintar berapa kali? Dua kali. Dua kali. Orang maksudnya, 2 orang. Heeh. Terus habis dari situ kan nggak ada hasilnya, terus saya lari ke kiai kayak gitu, ustad. Terus kayak diruqyah tapi bukan dibacain doa kayak gitu, dipijit. Terus saya ngamuk-ngamuk pas dari situ sampai 7 kali. Pas 7 Ngamuk-ngamuk kalinya itu katanya, tahu sadar, Mbak Afifah sadar. iya sadar. Tapi nggak Ngamuknya bisa Tapi begini. nggak bisa ngendaliin Begini. kondisi badan. Iya. Ini gerakan tubuh gitu, nggak bisa ngendaliin. Pak Macan jadinya ya. Iya kayak begitu. Tapi itu Oh, kayaknya susah gitu, mau dilemesin tuh susah gitu. ya susah wong itu di dalam tubuhnya Mbak Afifah. Tapi nggak apa-apa, ini hanya pelajaran aja biar paham. Oh, jadi jin itu ada di tubuh. Iya sih, insya Allah seperti itu. Ya, tapi ini kayaknya datang, bukan pergi, muncul, hilang Apa lagi. itu gitu. pucun? Iya, itunya reaksinya. Oh, jadi ya. Jadi itu tadi ada 2, yang satu yang sebenarnya yang satu teriak itu tadi beda, yang harimaunya beda lagi. Jadi ada 2 tadi. Yang satu itu kayaknya cewek itu gitu. Terus Terus saya kalau lagi sholat kan suka ngantuknya banget gitu. Kalau lagi sholat berdiri juga suka merem gitu, tidur tapi mulutnya baca Baca. doa gitu tapi merem gitu. giliran salam, cenghar. Iya begitu. Tapi jadi keganggu kayak gitu, terus Iya, betul, habis betul. wudhu gitu langsung kayak mau buang angin kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Terus habis sholat, habis berdoa gitu langsung mules, langsung pengen ke belakang gitu. Tiap sholat begitu. Itu ilmunya nakal itu. Tapi tadi ada bagusnya, tadi Mas Irfan bilang pergi ke dukun berapa kali gitu, bagus itu. Itu yang dukun lihat acara kita seneng, ya aku disebut gitu. Aku disebut. Di ruqyah, terus saya ambil cara ruqyah kayak gitu. Terus di ruqyah juga ngamuk-ngamuk kayak gitu. Tapi nggak plong gitu, kayaknya ada mengganjal di sini terus Oke. gitu. Nggak bisa, kalau waktu muntah tuh nggak keluar gitu. Akhirnya nonton acara ini. Iya, udah 10 hari ini ya. Tiap acara ini saya nonton langsung ada reaksi kayak gitu. Tapi Nggak begitu, Pak apa-apa, Ustadz. ya. Pengen lepas saya dari Amin, pengen insya tobat Allah. juga gitu. Insya Karena Allah. saya pendosa gitu. Dulunya ya Iya, nggak apa-apa. pengen tobat gitu. Terus Amin. pengen khusyuk dalam ibadah gitu, Amin, Pak Ustadz. amin. Ya, doa-doa yang baik, saya senang. Ingin khusyuk dalam ibadah. Oke, sudah berapa lama Mas menikah? 8 tahun. Sudah 8 tahun. 8 tahun. Iya, sudah 8 tahun ini. Hah? 2000. Salah. 2000 berapa? 10 10 tahun nih, masnya hitung-hitungan salah sih. Wah. Pas 8 langsung bawa 10. 10. Kata gitu kan orang pintar kan biasanya ya gitu nuduh kayak gitu ya, disantet kayak gitu. Terus kan jadi suudzon, saya banyak suudzon sama orang juga gitu karena Oh. itu pergi ke dukun kayak gitu. Sering begini jadi suudzon sama orang. Iya. Udah enggak, ini saya insya Allah saya terangkan gini aja. Mbak Afifah yang kesurupan itu memang antara ilmu Mbak Afifah dulu dari orang tua ada, itu yang di jantung, kemudian yang di perut itu juga ilmu juga sama. Kemudian sebagian ilmu dari ibunya Mbak Afifah karena marah sama Mbak Afifah, ilmunya ganti nyerang Mbak Afifah.
Seperti itu insya Allah. Nah itu bukan dari serangan orang lain, insya Allah nggak usah. Jadi nggak perlu suuzon. Yang seperti ini harus kita luruskan. Insya Allah tidak ada serangan, cuma serangan dari keluarga. Karena beberapa kasus kita nangani.